Halo Kak. Halo, selamat malam Pak Markus. Apa kabar Pak Malam. Markus? Ya, baik ya. Akhirnya berjumpa ya. Di Terima udara. kasih loh Pak. Heeh. Terima kasih loh Pak udah mau apa? Udah mau berkontribusi buat teater dan film Indonesia nih malam ini. Sama-sama dengan senang hati. Pak Gimana Markus ini di mana? sekarang di rumah di Jogja. Oh, di Jogja. Gimana gimana Kak? Iya. Hmm, ya langsung aja ya Pak Markus. Pak Markus, saya tuh baru tahu loh Pak tentang apa? Tentang ergonomi gitu, tentang ilmu ergonomi. Ternyata itu membahas tentang K3 ya, kesehatan keselamatan kerja. Nah, itu coba dong diceritain Pak, bisa dijelaskan sebagai pembuka. Ergonomi itu apa sih Pak? Gitu. Iya. Jadi ergonomi itu apa? Itu kan dari bahasa Latin ya, ergos nomos gitu ya. Jadi ergos itu kerja, kemudian nomos itu aturan apa untuk manusia. Karena kan manusia ini kan sebagai apa ya, pengguna juga sebagai perancang ya, intinya sebagai pengguna. Nah, tujuannya ergonomi itu sebenarnya ada 5. Jadi kita sebutnya ENASE ya. Ini saya mengutip dari ada ENASE itu. Jadi E itu efisien, N itu nyaman, kemudian A itu aman, kemudian S itu sehat, dan E yang terakhir adalah efektif. Nah, seperti itu. Oke, jadi ENASE itu efisien, nyaman, aman, sehat, dan efektif. Iya. Jadi kalau ada ya saya apa namanya dari guru saya yang lain itu kalau hubungannya dengan keselamatan kerja disebut ergo safety. Nah, ergo safety itu berarti bagaimana kita itu merancang suatu kerja dengan berbasis ergonomi. Nah, contoh kayak gampangnya gini. Kalau kadang-kadang nggak standar kan, ukuran M juga kadang-kadang sempit, kadang-kadang juga longgar gitu kan. Nah, terus bagaimana kita membuat helm itu yang ergonomi dan yang ergonomis dan safety itu tadi ya. Ya berarti kan berarti SNI. Kenapa ada SNI ya? Iya. Standar. Tadi itu enak efisien nggak? Efisien maksudnya itu ringan atau tidak gitu ya. Kemudian secara kalau kita ya melihatnya safety ya. Safety itu kalau misalnya jatuh, nah itu dari benturan dari ketinggian berapa itu bisa masih tahan, nggak pecah ya. Nah, kadang-kadang kan udara nggak bisa masuk kan, jadi orang pengap sehingga dibuka, sehingga makanya orang malas untuk menggunakan helm karena tidak nyaman. Jadi salah satu aspek dari itu ENASE itu tidak terpenuhi, jadinya tidak ya. Oke Pak, bicara tentang K3 ya Pak, tentang K3 nih. Jika misalnya mungkin dilatar belakangi dengan setelah pandemi gitu. Setelah pandemi sertifikasi profesi semuanya dibuat sertifikasi, misalkan kayak teater ada sertifikasinya, terus film juga ada sertifikasinya. Kebetulan saya juga ikut menyusun. Nah begini nih Pak, kan K3 itu pasti penting banget ya Pak kalau dalam sertifikasi
itu dalam penyusunan SKKNI, standar kerja standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ya, oke, itu kan penting banget. Nah, terus di teater itu sendiri itu. Nah, terus kita melihat dari segi misalkan sebenarnya Pak, misalkan teman saya nih jatuh dari stagger, misalkan gitu. Nah, terus itu gimana gitu, safety-nya gitu. Terus sangat marah waktu itu, panggung yang harusnya kita buat GR itu belum selesai ngeset gitu, belum selesai di set, terus penari saya itu kakinya kena paku dan lain-lain. Nah, sebenarnya kita kan kita tuh sebenarnya pingin banget meminimalisir hal-hal seperti itu gitu. Jadi gimana nih Pak enaknya? Kan K3 nih, keselamatan, kesehatan kerja gitu. Iya. Ya, Eka, terima kasih. Jadi begini, ketiga itu kan bisa diaplikasikan ke banyak bidang gitu ya. Nah, ke banyak bidang asalkan memang manusia ini menjadi satu-satunya atau menjadi yang paling utama. Nah, terlebih lagi komponen utama di dalam seni pertunjukan itu. Nah, sebenarnya kita bisa melihatnya dari sisi ini ya. Jadi bisa peralatan pembantunya, juga panggung itu sendiri. Nah, panggung itu bisa di-set juga. Bisa aja yang ini aktornya gitu kan, bisa faktor lain itu misalkan kita sebutnya adalah potential hazard. Jadi potential hazard itu adalah bahaya-bahaya yang berpotensi. Eka pernah nonton film ini Final Destination ya? Iya. Ya, nah itu kan sebenarnya sesuatu hal yang tidak kita prediksi, tetapi itu potential hazard gitu ya. Jadi misalkan tiba-tiba itu misalkan tangga itu kan misalkan bisa disewa kan, disewa. Nah, tapi selama ini pernah nggak kita tanyakan bahwa tangga ini pernah dicek nggak secara standar pemakaiannya, pernah dikalibrasi atau tidak? Nah, kita kan biasanya ya operatornya atau kepada yang punya persewaan itu kan, mereka setting up dan seterusnya, tapi kalibrasinya pernah kita tanyakan nggak? Pernah kita cek atau ya nggak apa-apa, biasanya juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, ini kan sistemik ya. Jadi artinya kita nanti melihatnya itu satu dari operatornya itu sendiri. Operator itu adalah aktornya itu, dia memahami nggak prosedurnya. Jadi dia sudah mengikuti ini ya, jadi SOP-nya. Jadi dia sudah misalkan kadang-kadang yang menjadi dilema itu adalah trade off ini ya. Ini antara pertunjukannya harus besok, terus dia belum siap gitu ya. Belum siap itu karena macam-macam, karena mungkin dia sudah pertama. Nah, itu yang biasanya disebut sebagai human error. Kemudian yang kedua itu yang tadi itu, jadi pengaruh yang lain, misalkan yang siapa yang
menata panggung, kemudian alat-alat itu dari mana, kemudian ada checking keselamatan cek kalibrasinya atau tidak, kemudian juga artinya ya gladi bersih tadi disebut GR itu sebenarnya juga penting karena itu kan untuk checking yang serius di seputar operator itu atau di seputar tempat pertunjukan itu. Nah, belum lagi gini, pengaruh lingkungan. Jadi pengaruh lingkungan itu maksudnya begini, pengaruh lingkungan yang internal ya. Kayak misalkan lighting. Nah, kadang-kadang itu kan lighting orang disorot gitu kan, disorot lampu. Nah, itu kan silau ya. Nah, ada orang yang memang misalkan dia kurang tidur, kemudian kena expose dari sinar itu juga. Nah, dia juga bisa jatuh namanya. Nah, sehingga boleh dibilang sertifikasi terkait dengan K3 ya, dan kita tahu bahwa manusia adalah yang di sistem apapun manusia adalah yang paling utama, ya itu diperlukan. Ya seperti itu. Sebentar Pak, saya buka pintu dulu ya Pak. Oke Pak. Nah, bicara tentang tadi ya K3 di sini tuh juga banyak teman-teman dari. Jadi nanti kalau bisa saling share, ada teman-teman penari juga, ada teman-teman pemusik juga, bisa saling share gimana sih waktu di panggung ada kecelakaan apa di panggung. Nah, terus sebenarnya begini Pak, kalau di film itu kan sudah jelas ya Pak. Misalkan kalau saya di film di kontrak ada surat misalkan memang tidak syuting, ada jadwal syuting, saya disuruh menunggu di mana. Jadi udah jelas. Terus jadi sebenarnya kalau saya memetakan nih Pak K3 gitu. K3 itu kan sebenarnya itu individunya masing-masing gitu kan. Individu masing-masing. Jadi di film saya ada banyak hal, ada sutradara dan lain-lain. Nah, itu kan K3-nya semuanya diawali SKKRI-nya itu kurikulumnya diawali dengan K3 gitu kan. Nah, oke, di luar kemarin ya Pak ya, kenapa Pak Jokowi pakai stuntman kan yang motornya itu. Nah, terus akhirnya stuntman-nya itu nggak padahal stuntman Indonesia gitu kan. Padahal stuntman Indonesia tuh kualitasnya gitu. ASEAN Games itu menggunakan stuntman untuk Pak Jokowi itu bukan dari Indonesia. Karena kenapa? Kita itu belum tersertifikasi gitu kan Pak. Nah, karena yang tadi Bapak bahas, apakah si orang itu sudah, kalau misalkan sudah tersertifikasi, misalkan dia paham K3 misalkan kayak saya saya dikontrak sebagai ada stuntman, stunt girl gitu kan, ada body double segala macam gitu kan. Nah, itu fungsinya beda-beda kan Pak. Misalkan kayak saya adegannya saya disuruh turun gitu, saya harus terjun, padahal saya pesilat yang tangguh gitu tokohnya, tapi saya suruh terjun dari lantai 12 ke lantai 1. Ya saya itu bukan pekerjaan saya. Akhirnya saya tolak gitu kan, karena itu pekerjaan stunt girl gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, sih gitu. Ini penting untuk kita bahas sih sebenarnya. Misalkan di SKKNI-nya berbunyi, ini kan teater nih.
terus ini apa gitu? Kalau di kita ada, kalau di film itu ada pemeranan, produser, sutradara dan lain-lain. Ini terus, nah ketiganya di mana? Gitu. Kontrak kerjanya gimana? Iya. Iya. Jadi jadi kayak gini ya. Intinya kalau di teater ini kan belum ada kalau kita lihat secara apa namanya spesifik tadi SKKNI-nya, berarti belum ada yang mengatur tentang K3 sama seni pertunjukan, manusia juga penting gitu kan. Dan juga oh ya tadi mau konfirmasi, jadi kalau stuntman sama stunt girl untuk di teater itu juga ada ya? Kalau pasti nggak ada dong Pak. Nggak ada ya? Teater ke film itu, wah itu udah gitu kan, udah struggle banget tuh Pak gitu. Terus Pak. Oke, ya saya membayangkan ini ada kan apa namanya, kalau di film itu kan ada siapa itu Jackie Chan gitu ya, dia kan tidak pernah hampir tidak pernah menggunakan stuntman kan. Kisahnya siapa, Brandon Lee ya. Brandon Lee itu kan dulu kena ini ya meninggal karena memang itu ya itu tadi, jadi ada kecerobohan dari, maksudnya ada error tapi bukan human error, tetapi nggak tahu namanya prosedur error, jadi kita sebutnya itu sistem error. Di dalam sistem itu pasti ada error yang akan mempengaruhi. Nah, potensi-potensi itu ada, kita lihat ya secara umum. Kita kan punya apa istilahnya itu daya ini nalar gitu ya, kognitif. Nah, kognitif kita itu terbatas, jadi daya pikir kita mengingat tadi 2 jam yang lalu apa ya kejadiannya. Nah, belum lagi dia harus konsen, misalkan di teater dia harus konsen. Saya membayangkan karena ini dunia yang baru bagi saya, jadi saya membayangkan di panggung itu orang itu sudah stres dengan apa yang dia harus menampilkan, kecuali kalau memang dia pemain yang sangat sudah dia harus menghafal, dia harus tahu, dia harus ngapain dan seterusnya. Chat videonya. Oke ya. Ya, terputus. Bisa dengar ya? Iya, tadi putus sedikit ya. Terus. Jadi dia harus main jobnya dia kan harus sesuai dengan apa yang dia harus lakukan. Sutradara harus ngapain, kemudian kalau aktrisnya harus ngapain, dan aktornya harus ngapain. Nah, sebenarnya saya membayangkan begini, di dalam panggung itu kan bisa aja dia bisa terpleset ya, potensi itu ada, terus dia tertimpa misalkan ada sesuatu ya, lampu atau gitu apa gitu ya, setting kan belum lagi kan sangat dinamis kan, sangat dinamis, artinya pertunjukan itu sangat dinamis dan misalkan dia harus berganti layar, berganti background gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini yang menjadikan kompetensi yang harus dimiliki oleh masing-masing peran. Dan kalau kita lihat kompetensi berarti kan misalkan kalau kita lihat pendidikan S1 ya katakanlah ya di teater ini ya, berarti kan dia harus ada pembekalan di kompetensi itu, safety ya, seperti yang ada di misalkan di film, nah seperti itu. Jadi safety is our business and zero accident is our target. Jadi sebenarnya tidak tergantung bahwa safety itu nomor 1, karena apalagi ini manusia. Nah, kemudian zero accident
adalah targetnya dia. Nah, kalau dia sampai zero accident, maka dan ya everybody happy kan. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu. Ya, sebenarnya sebentar Pak. Itu dong. Kan kalau kecelakaan, namanya tuh kecelakaan panggung gitu, kecelakaan panggung. Jadi kenapa teater itu terus kita perlu persiapan lama itu kayak, nah nanti ada improvisasi, itu ada teknik sendiri dalam panggung gitu. Nah tapi kecelakaan yang kayak gitu masih bisa teratasi lah gitu. Nah tapi kalau misalkan kayak kecelakaan yang tadi bukan aktris gitu, yang orang-orang lighting gitu, karena dia harus naik ke atas panggung gitu kan, ngeset dan lain-lain, sedangkan misalkan staggernya nggak aman dan lain-lain, walaupun misalkan dia punya dia punya ilmu bela diri atau gimana gitu. Nah tapi tetap itu gimana sih Pak, K3-nya itu gimana gitu? KKNI, jadi kompetensi, intinya kompetensi. Itu kan ada leveling. Jadi levelingnya misalkan S1 itu kan level 6. Kemudian juga ada ngelas di air gitu ya. Di dalam air itu kan tidak mudah. Dan siapa yang bisa, maka secara penghasilan itu sangat dihargai. Level S1 gitu. Nah, demikian juga itu tadi kayak yang orang panggung, setup panggung, lighting, sound system dan seterusnya. Jadi kan dia harusnya punya yang pasti menjamin kualitas sesuai dengan job desk-nya, outcome-nya jelas gitu ya. Nah, kedua di dalam outcome atau job desk itu juga pasti terkait dengan safety. Karena dia harus menjamin misalkan katakanlah ada mic gitu ya. Ya mic terus ternyata itu dia harus punya keahlian itu. Misal kata itu terjadi sesuatu yang mendadak gitu ya, dan dia harus punya kayak plan B gitu ya, atau boleh dibilang dia harus punya yang emergency button dalam tanda kutip. Dia harus mengatasi sesuatu yang di luar rencana. Nah itu di Indonesia boleh dibilang kalau secara umum kalau terkait dengan ergonomi sama safety, memang kita sekarang ini sedang kalau di Indonesia itu ini info sedikit, kita punya perhimpunan ergonomi Indonesia ya. Nah itu kita sedang menyiapkan sertifikasi terkait dengan ergonomi. Nah kalau K3 saya kira juga ada, jadi itu. Nah paling tidak yang teman-teman yang tadi itu harusnya punya pengetahuan atau punya kalau lebih luasnya sih banyak sih ya, kita kalau punya ISO dan lain sebagainya itu. Tapi paling tidak itu. Berarti di surat kontrak atau misalkan kayak berarti sebuah perusahaan nggak mau ini dong Pak, nggak mau tanggung jawab dong Pak, kalau kita harus memang dituntut untuk bisa mengatasi diri kita sendiri. Silakan.
Iya, gimana gimana. Ah, ah. Jadi kan begini ya. Ini perusahaan ini kan dia kita bisa menjadi apa ya, membuat semacam perjanjian ya, tadi kan dibilang ada surat kontrak gitu ya. Tunjukkan bahwa atau kita bisa sisipkan bahwa ini harus ada apa misalkan sertifikasinya gitu ya. Jadi memang dilemanya begini. Dilemanya adalah saya nggak ya punya sertifikat itu ya, suppliernya, maksudnya pemasok, misalnya pemasok untuk sound system, untuk itu. Memang ini dilema. Sedang ini ya, kita sedang untuk profesi ya, kayak dokter itu kan harus ada profesi dokter. Kalau sarjana teknik sekarang ada profesi insinyur, sehingga praktek-praktek keteknikan itu harus di keinsinyuran itu harus ada dia punya insinyur, sehingga nanti kita sebagai konsumen, sebagai user itu punya bargaining power gitu ya, istilahnya. Oh ya, saya mau kalau Anda punya sertifikat itu gitu. Nah ini memang dilematis. Saya yakin yang perusahaan ini secara hasil itu ini kita tanggung jawabnya ke pihak pemasok itu ya. Tapi apakah pemasok siap saat ini? Nah ini perlu memang gimana cara masuknya ya, mungkin di level pendidikan kita masuk tiga itu harusnya mungkin seperti itu. Iya. Kalau yang iya benar. Kalau yang mereka udah disiapkan. Kemarin kan ketika saya guru itu SMK itu diundang kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya sepertinya dipersiapkan kayak gitu. Nah terus yang menjadi pertanyaan besar saat ini mungkin gini Pak, ukurannya K3 itu gimana sih Pak? Cara mungkin Bapak dan tim Bapak atau secara perspektifnya ergonomi keselamatan kerja. Iya, oke. Begini Mbak Eka, jadi kan itu terdiri dari dua bagian ya, kesehatan dan keselamatan kerja gitu kan. Ya berarti kan kita harus sehat dulu, terus baru melihatnya yang selamat gitu kan. Sebenarnya ini kompleks ya, karena sekali lagi pihak-pihak yang melakukan kerja ini kan bisa aja dia kerjanya tidak di panggung, maksudnya tidak di panggung, kan dia di belakang gitu kan, di belakang. Contohnya dia bekerja dengan menggunakan lebih banyak duduk dan menggunakan laptop gitu. Apa ya? bisa Ada seperti itu kan ya. Nah, jadi ada yang seperti itu. Nah, itu kalau yang tadi kita bahas ini kan kebanyakan yang waktu di panggung ya, kelihatan gitu ya. Kesetrum lah, kepleset, jatuh, kemudian macam-macam ya kelihatan. Nah, tapi yang bekerja dengan laptop, apalagi yang masa sekarang ini ya, work from home yang sama gitu kan. Nah, ini bahaya juga gitu ya. Ya itu ada. Itu cara ngukurnya gimana? Ya, contohnya kita bisa ngukurnya dari misalkan kelelahan mata. Indikatornya apa? Mata memerah, berair, kemudian panas. Nah itu. Nah, gimana cara
caranya. Ada literatur mengatakan gini, hukum 20-20-20. Nah, apa itu gitu? Gimana tuh Pak? Ya 20-20-20 itu gini. Jadi setelah 20 menit, ya setelah 20 menit, ngapain? Kita memandang sesuatu yang jaraknya sekitar 20 feet. 20 feet itu sekitar 6 meter. Nah, melihat apa? Melihat yang hijau-hijau deh. Makanya tempat kerja yang enak itu kan yang dekat jendela. Nah, di dekat jendela itu ada tanamannya yang hijau gitu. Nah, itu yang biasanya kalau sudut seperti itu mahal biasanya di kantor ya. Biasanya menjadi favorit orang-orang. Saya mau ke sana dulu deh gitu. Nah, seperti itu. Terus ini ini pergelangan ya di sini ya. Itu ada yang namanya carpal nyeri. Jadi kayak ada yang tertusuk-tusuk di sini ya. Kayak orang dulu rematik gitu ya. Nah, itu gara-gara apa? Gampang. Biasanya nampak pada gamersnya karena dia menggunakan ini terus, kemudian kita ngetik terus ya. Nah, seperti ini kan terus tiba-tiba apa? Nyeri, nggak dipikir itu biasa. Itu sudah nggak bisa kerja kan, nggak bisa ngetik, nggak bisa apa. Nah, seperti itu. Nah, ya kita bisa menggunakan yang 20-20-20 tadi itu. Jadi setelah 20 menit break ya, aktivitas administratif seperti aktivitas kantor gitu ya, itu seperti itu. Nah, terus ngukur yang lainnya kita sebenarnya sebelum ngukur sih ya, posisi kita itu sebisa mungkin jangan membungkuk. Kemudian jangan membungkuk. Nah, ini misalkan ini contohnya meja dan seterusnya itu kan sudah waktunya, cepetan, ini 30 menit harus selesai gitu ya. Kadang-kadang cara ngangkatnya salah. Jadi ininya punggungnya membungkuk gini, dia ngangkat terus dia muntir. Jadi muntir itu bahasa ya. Nah, itu muntir itu bahaya karena itu belakang itu kan ada ruas-ruas tulang gitu ya. Nah, kalau muntir itu ibaratnya gini. Nah, ini kayak di twist gini ya. Jadi kayak diperas gitu. Jadi diperas. Nah, ini lama-lama aus dan lama-lama ini nanti nyeri. Ini bisa propos. Jadi orang bilang osteoporosis. Ini K3 tujuannya apa? Menghindari hal-hal seperti itu terjadi. Karena kan human center ya, banyak sekali aktivitas itu berpotensi seperti itu. Belum lagi kita sekarang work from home. Ayo kita lihat berapa kali sih dalam satu minggu, berapa menit kita olahraga. Kayaknya ya seperti itu. Nah, idealnya berapa? Paling enggak 15 menit per hari. Paling tidak ya, ini untuk correction juga buat saya gitu ya. Kalau asik itu kan enggak ini ya, 15 menit gitu. Nah, 15 menit paling gampang apa? Jangan lari deh. Juga. Nah, paling enggak stretching gini ya, ini ditarik seperti ini, seperti ini, kemudian leher seperti ini. Nah, selama berapa? 15 menit. Nah, itu beberapa hal yang ya mungkin tadi sebelum kita melihatnya secara utuh mengukurnya, tapi praktek-praktek itu yang kita bisa lakukan. Baik. Seperti itu, Mbak Eka. Ya. Ya. Nah, bagi teman-teman yang mau buka, kita udah buka sesi tanya jawab. Terus begini Pak, berarti kalau saya simpulkan nih, kita setiap profesi itu memang diwajibkan memahami metodenya ya Pak, gitu, metode praktek. Misalnya kayak saya aktris nih, saya
harus memahami metode acting gitu, karena kan kayak tadi sendiri gitu. Jadi apa namanya, misalkan kayak saya pernah tuh jatuh. Nah, kenapa aktor penting untuk belajar olah tubuh, misalkan olah tubuh pendukung, misalkan kayak silat atau apa, bukan untuk jadi pesilat gitu, tapi untuk safety gitu. Nah, terus ketika saya kepleset, akhirnya yang jatuh bukan tulang belakang gitu, akhirnya saya ke samping gitu kan, karena ada teknik jatuhan samping atau apa. Nah, kayak gitu. Terus akhirnya saya improv untuk acting. Nah, sebenarnya harus memahami kayak gitu berarti setiap profesi mau apapun gitu. Iya, betul. Ya, betul. Setuju, Eka. Jadi itu kayak martial art itu sebenarnya juga memang melatih seperti itu ya, supaya tidak terjadi cedera gitu ya. Tapi bagi orang yang tidak di martial art, nah itu ini bisa dilatih. Kalau misalkan fisik ya, aktivitas fisik, berarti dia harus betul tahu ini apa yang harus dia lakukan. Kayak misalkan mengangkat kursi. Nah, itu ada standarnya. Ngangkat tekniknya itu sendiri ya. Ngangkat itu tidak boleh lebih dari 2 mata, pandangan harus ke depan gitu kan. Kemudian posisi punggungnya itu lurus. Nah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya kan waktu di martial art juga dilatih kan, waktu pasang kuda-kuda, kemudian nah itu kan harus lurus, dan posturnya. Ini sebenarnya sejalan seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya orangnya sehat. Kalau orangnya sehat, orangnya produktif. Kalau orangnya produktif, kerjaannya jadi akan lebih bagus, dan dia tidak mudah sakit, lingkungan jadi lebih enak. Ya, enak. Sehat, efektif ya Pak ya? Iya, efektif kan terkait dengan goalnya gitu ya. Iya. Nah, ada pertanyaan nih Pak, izin bertanya ke narasumber Pak, terkait dengan pekerja seni pertunjukan terkait dengan K3. Apakah lingkungan kerjanya dapat menjamin kesehatan tubuhnya dalam jangka waktu yang relatif lama? Begitu. Hartono Wija Ogi. Hartono ya. Hartono Wija Ogi. Iya. Ya, surname-nya saya sama dengan surname saya. Oke. Ya. Baik, Pak Hartono. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi lingkungan kerja seperti yang tadi kita jelaskan, iya, memang ini tujuannya memang ke jangka panjang. Jadi memang supaya orang itu nyaman dulu, sehat. Nah, kalau sudah, berarti kan dia akan lebih produktif. Produktif itu gampangnya begini, hasilnya itu banyak, yang dipakai sedikit. Yang dipakai apa? Tenaganya bisa lebih sedikit, waktu kerjanya bisa lebih sedikit, yang kita sebut efisien. Tetapi hasilnya yang dipakai, yang didapatkan adalah banyak. Nah, tidak ber-AC ya. Misalkan ber-AC, mungkin orang kita bertanya, suhu atau temperatur berapa sih yang nyaman? Nah, ini menurut penelitian dan menurut ya sudah dicobakan, itu antara 24 sampai 27 derajat Celcius. Nah, pernah ada suatu perusahaan di Surabaya ya, itu setting dari perusahaan itu 24 derajat Celcius. Nah, kita tanya, kenapa kok di-set? Jadi paling efisien secara kenyamanan itu dianggap sebagai yang paling nyaman gitu. Dan memang betul 24 derajat. Nah, ini efeknya jangka panjang. Nah, kemudian kelembapan. Nah, kadang-kadang kan kita ini kok lembab sekali ya, ini kok kering sekali. Nah, lembab dan kering itu bisa menyebabkan apa? Kadang-kadang kan tenggorokan menjadi kering, terus kita batuk, flu. Itu karena apa? Kelembapannya rendah. Jadi udaranya mencegah virus yang masuk gitu ya. Nah, kalau ini tidak diproduksi tubuh dengan banyak, maka akan menjadi kita lebih rentan terhadap penyakit. Nah, seperti itu. Nah, kelembapan tinggi juga nggak enak. Jadi kan gerah terus kayak berkeringat, tapi keringatnya nggak bisa menguap gitu kan.
Nah, terus kelembapannya berapa? Gitu ya, Pak? Iya, kelembapannya berapa? Ya 45% gitu ya. Itu ada ukurannya. Nah, caranya gimana? Itu ada kita bisa pakai humidifier. Nah, itu. Jadi ada AC itu nggak cukup. Nah, harus ada humidifier sehingga mengukur temperatur dan mengukur kelembapan. Terus juga noise. Nah, ini kadang-kadang noise ini juga lingkungan. Noise ini berapa sih? Kan ini ya, kalau kita di konser gitu ya, konser itu kenapa kok kita bisa misalkan saya nggak cuma di konser, misalkan di pertunjukan, misalnya di teater itu kan suaranya kenceng kan. Nah, pernah nggak diukur itu berapa desibel intensitas kebisingan atau intensitas suaranya? Belum ya, belum pernah ya. Nah, itu sebenarnya ada ininya, ada standarnya. Jadi 80 sampai 90 desibel itu ambang batas. Nah, itu seperti apa? Seperti ini. Kalau kita di pinggir jalan itu terus ada lalu lintas kendaraan lewat itu sekitar 80 sampai 90 desibel. Nah, itu tubuh kita bisa tahan berapa lama? 8 jam satu hari. Tidak boleh lebih. Makanya begitu ada bom meledak, bom itu bisa lebih dari 140 desibel. Telinga langsung kadang hilang gitu ya. Hilang artinya tuli, gendangnya pecah. Nah, itu noise. Nah, belum lagi besarnya. Nah, gampangannya ya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari misalkan setengah sentimeter. Nah, itu. Nah, itu jangka panjang semuanya. Selain yang tadi, ya seperti itu. Pak, ini ada pertanyaan juga, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, Pak. Takut saya lupa nanti ya. Mas siapa nih, Mas Gugu. Tapi saya mau tanya juga, ini stripping gitu kan, stripping sinetron Ramadan. Nah, terus jadi tuh saya selama stripping cuma punya waktu 2 jam untuk tidur. Nah, terus ganti baju dan lain-lain segala macam itu sambil hafal naskah, karena naskahnya juga halo Pak Markus, Pak Markus masih dengar? Ya, dengar ya. Halo. Ya, halo, ya. Halo. Pak Markus? Ya, halo. Ya, dengar ya Pak Markus ya? Ya. Terkait dengan karena Doyo paus terus. Nah, iya, saya cuma punya waktu 2 jam untuk tidur. Terus karena naskahnya juga baru datang, terus saya harus hafalin naskah dan saya sambil ganti baju, sambil make up. Nah, itu terus-terusan seperti itu sampai sebulan itu saya stripping. Terus saya habis itu drop 10 hari di rumah sakit gitu. Nah, sebenarnya yang paling parah juga teman-teman stripping Pak gitu, kasihan gitu kan, teman-teman aktris-aktris stripping yang mereka mau gimana lagi kan, mereka butuh uang gitu, mereka butuh uang, bahkan di kondisi pandemi saat ini pun mereka rela-rela syuting gitu untuk keluarganya mereka juga gitu kan, kita nggak bisa nyalahin itu juga. Terus itu gimana ya Pak, karena persiapannya kurang. Tadi kan kalau dalam konteks K3 kan kita butuh persiapan yang lebih gitu kan. Sedangkan saya aja nih misalkan dari teater terus saya ke stripping, saya aja bisa ngedrop gitu 10 hari gitu, apalagi mereka gitu. Itu gimana Pak? Ya, terima kasih Mbak Eka sharing yang menarik dan pertanyaan. Ya, syukurlah sekarang sehat ya Mbak Eka ya. Oh iya, saya udah ngambil stripping. Ya, ini kondisi ini saya membayangkan, wah itu pasti tepar gitu ya, pasti lelah sekali. Nah, ini ada yang namanya body rhythm. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya disebut jam biologis. Jadi manusia itu kan punya jam biologis. Jadi 8 jam itu untuk aktivitas, 8 jam itu untuk non-aktivitas, 8 jam itu untuk tidur. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, di dalam body rhythm itu, di jam-jam biologis itu, jam 10 pagi sampai jam 5 sore itu adalah waktu yang sangat produktif. Jadi jam 10 ya, jam 10 itu
disebut sebagai kewaspadaan paling tinggi. Jadi kalau kita mau meeting, kita mau yang serius sekali, yang maksudnya yang butuh brainstorm yang tinggi dan seterusnya, itu jam 10 itu adalah prime time gitu kan. Nah, kemudian sampai jam 2, kadang sampai jam 3, ya biasanya jam 2 dan 3 itu karena pengaruh habis makan siang jadinya agak-agak ngantuk gitu. Nah, tapi paling tidak range itu. Karena sebelum bergeser, saya mau katakan di sini, sebenarnya jam 9 malam itu adalah jam yang paling bagus karena itu ada sekresi ya, pembuangan sisa-sisa ya, pembuangan racun sampai jam 2 pagi. Nah, itu fungsi hati untuk membuang racun dan seterusnya itu di jam itu, sehingga kalau mohon maaf kalau pagi itu kan waktunya begitu bangun kan kita ke kamar mandi ya, BAB gitu kan. Nah, itu sebenarnya sebagai hasil begitu. Nah, berjalannya waktu karena perekonomian dan lain sebagainya, ritme kerja dan sebagainya, ada namanya sistem shift. Nah, ada shift malam. Saya juga pernah dulu waktu saya habis lulus kuliah dulu shift malam. Kenapa kok saya ditawari gitu, yang muda-muda gitu yang tawari ya? Karena yang muda itu yang mungkin lebih kuat katanya, kata perusahaan. Oh ya, benar juga gitu ya. Nah, tetapi ya yang saya pernah pelajari bahwa memang kalau kita shift malam bisa nggak bisa, tapi kalau pagi harus tidur. Nah, jadi maksudnya itu dibalik gitu ya. Jadi kayak misalkan kita terbang dari waktu itu harus istirahat gitu kan waktunya, walaupun sebenarnya itu siang hari, kecuali kalau kita ke kasino ya. Kasino itu dibuat terang terus ya, karena supaya orang tidak tidur gitu. Nah, itu efek psikologis gitu. Nah sekarang gimana dengan ini gitu ya, dengan yang tadi memang trade off kebutuhan ekonomi, akhirnya waktu tidurnya nggak apa-apa saya korbankan. Ya lama-lama apa? Ya sakit, karena kita memang diciptakan tubuh kita memang ada fungsi seperti itu. Nah, kalau itu dilanggar, kalau usia muda mungkin masih oke gitu ya, tapi ya ini jangka panjang kita kayak menabung gitu ya. Nanti begitu usia sudah 40 tahun ke atas itu seperti bom waktu. Nah, sehingga nanti ada penyakit, ya kita nggak minta ada penyakit semacam cancer atau apa. Nah, itu mungkin bisa ditelaah karena gaya hidup seperti itu tadi. Nah, ada yang mengatakan begini, ya sudah saya 10 hari saya streaming. Nah, setelah itu saya tabung untuk tidur gitu ya. Nah, itu ya kadang-kadang bisa gitu ya, tapi ya kembali lagi fleksibilitas ya. Kalau masih muda mungkin lebih fleksibel ya. Tapi kalau sudah usianya di atas 40 itu akan menimbulkan permasalahan yang lain. Nah, jadi harusnya seperti apa? Kita bisa menggunakan shift. Ada sistem shift itu gini, 2-2-3. Nah, artinya apa? 2 hari masuk full ya, 2 hari off, 3 hari masuk, 2 hari off, dan seterusnya. Memang jam kerja diatur oleh undang-undang, ya, undang-undang ketenagakerjaan. 1 minggu kan harus 40 jam, ya. Ada yang 5 hari, ya. Jadi kita tidak melanggar itu, misalkan 40, tapi kita atur sendiri. Dan ada perusahaan yang kayak misalkan saya ambil contoh perusahaan Google ya, itu kan kita bisa kerjanya di luar kantor, pokoknya kita kerjanya itu. Memang seperti itu. Idealnya begitu. Kalau seniman gimana ya, Pak? Nah, kalau seniman gimana nih, Pak? Nah, kalau seniman, karena seniman hidupnya malam. Itu tadi. Jadi bisa dibalik. Jadi waktunya istirahat kita pakai untuk istirahat gitu ya. Jadi misalkan dikasih waktu tidur 2 jam. Ya kita gimana caranya tidur 2 jam yang kan ada tidur berkualitas, ada kualitas. Jadi karena dia mikir sesuatu. Jadi 2 jam tidur aja gitu ya. Karena untuk seniman yang pasti ya, apalagi yang streaming tadi ya kan, dia harus terbebani, dia harus menghafal, dia harus tahu ini skripnya ini. Itu sangat berat. Belum lagi dia kurang istirahat sehingga dia bisa mengigau, dan ya kita nggak minta mungkin ada suplemen yang dalam tanda kutip gitu yang diminum sebagai untuk ini ya, untuk memperkuat itu atau apapun itu, tapi itu akan membawa efek yang kurang baik. Nah, jadi kalau istirahat paling gampang apa? Tidur. Orang yang bisa tidur itu nikmatnya luar biasa. Wah,
itu saya banget, Pak. Nah, Saya kaum perubahan, Pak. nah ya itu. Pak, ini ada pertanyaan dari Mas Gugu Sujatmiko. Apakah protokol COVID-19 masuk dalam K3? Jika iya, sebagai pekerja seni paduan suara saat ini cukup terbatasi terkait physical distancing. Padahal salah satu kebutuhan harus berdekatan agar blending. Nah itu, terus mohon pandangan Bapak, Bapak narasumber terkait seni ini. Terima kasih. Oke. Ya terima kasih ya, Silakan, Mas Pak. Gugu ini ya teman saya nih. Waduh, ini pertanyaannya masih di luar panggung ya bisa nih. Ini kan memang semuanya kita sebutnya apa ya, normal baru ya, new normal gitu kan. Ya, memang ada trade off ya. Trade off-nya itu adalah memang hasilnya tidak bisa kita bayangkan sama dengan yang sebelumnya, yang biasanya. Jadi ada sesuatu yang dikorbankan. Tetapi kan kita harus move on. Kita kan harus tetap berjalan. Nah, SMK 3 kalau misalkan, nah ini distancing ini ya kita lakukan, misalkan latihan secara online, nggak tahu nanti bentuknya seperti apa gitu kan. Tetapi memang nanti kalau misalkan itu perform dan memang harus harus blended dan harus jadi satu gitu kan, maksudnya berdekatan ya kita lakukan ya selama ini ya. Jadi apa ya istilahnya, jadi dikorbankan gitu ya. Jadi kan suara itu kan tidak bisa apa istilahnya, kalau dalam ruangan itu apa secara akustik gitu ya. Nah itu kan bisa terpecah, tidak bisa bulat, harmonisasinya juga bisa terkorbankan. Nah memang ya ini makanya butuh orang yang kreatif gitu ya. Orang yang kreatif dan antara yang live dan yang tidak live untuk mengisi kekosongan yang tadi misalkan gitu ya, ide-idenya seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Nah, dari Mas Gihongultom izin bertanya Pak Markus, bagaimana tanggapan Bapak perihal ekonomi? Ya, Gihon, Mas Gihon ya. Jadi ini memang ada namanya sport ergonomics. Jadi ilmu ergonomi yang diaplikasikan di olahraga, karena olahraga itu kadang-kadang juga ditengarai, wah ini berbahaya, terutama bagi orang-orang yang pemula gitu ya, dari gerakan-gerakan. Jadi prosedurnya sih sama ya, sebenarnya sama. Jadi kalau misalkan yang tadi itu ekstrimnya adalah twisting. Nah, twisting ini harus hati-hati. Saya ambil ekstrim contohnya itu kayak ini loh. Orang yang ngangkut bagasi, tas koper di pesawat ya. Nah, itu kan lewat conveyor, kemudian bagasi itu tapi kan dipindahkan secara manual oleh orang. Nah, orang yang memindahkan itu dia posisinya duduk di perut pesawat itu, kemudian ngambil koper yang notabene itu koper itu sekitar 20-30 kilo kan. Nah, itu harus dia pindahkan. Nah, itu pasti keluhan punggungnya itu tinggi. Dibanting-banting itu kemungkinan karena itu. Dan dia tidak punya job lain ya, karena jobnya cuma itu gitu ya. Jadi ya bisa jadi karena itu. Nah, demikian juga untuk yang penari tadi itu, ya kita harus tahu batasnya. Jadi kalau misalkan dia dia harus ya pasti ada band ya, karena untuk keindahan itu kan harus ada yang dilekuk ke kiri, ke kanan, kemudian dan seterusnya. Ya itu misal penari balet itu kan apa bisa kakinya split gitu ya. Apakah orang langsung split gitu? Wah, bisa masuk rumah sakit langsung ya. Harus ada latihan. Pelan-pelan. Jadi latihan pelan-pelan. Jadi ergonominya di situ. Jadi dilatih pelan-pelan dengan cara apa?
Nah, ilmu ergonomi apa yang bisa dilakukan? Itu namanya aklimatisasi. Aklimatisasi itu penyesuaian sedikit-sedikit, ya, satu hari misalkan latihan 15 menit, 2 hari. Nah, selama misalnya dari Jogja mau berangkat ke mana itu, ke Kutub Selatan gitu ya. Nah, gitu kan dingin sekali kan. Nah, apakah misalnya besok berangkat gitu? Kan nggak mungkin kan. Misalkan 6 bulan lagi 16 derajat, mungkin nanti masuk ke apa ya, kayak ruangan namanya yang dingin sekali itu ya, ruangan beku itu. Nah, itu paling tidak untuk supaya tubuh kita bisa menyesuaikan. Ini seperti itu analoginya. Oke. Siap-siap Pak Markus. Ini nggak terasa banget Pak, udah jam 25.06. Kita udah 56 menit. Terima kasih banyak Pak. Mungkin ada pesan dari Pak Markus sebagai ahli ergonomi dan tentang K3 nih untuk seniman-seniman. Untuk ergonomi ini ya, ergonomi dan K3 intinya itu manusia ini harus lebih dimanusiakan, siapapun itu. Ya, karena kita sebagai perancang, kita sebagai pengguna, kita yang menikmati, kita yang fisik yang tadi itu, aktivitas fisik juga aktivitas non fisik. Aktivitas non fisik misalkan ya, kita membuat skrip ya. Skrip itu ya kalau bisa jangan yang terlalu apa ya, mungkin kayak SOP-nya atau apa itu terlalu jelimet. Harus cepat dan kita punya keterbatasan waktu. Nah, jadi 2 aspek itu yang perlu kita pahami bersama, dan yang pasti manusia itu punya kemampuan, dia punya fleksibilitas, tapi juga punya keterbatasan. Seperti itu. Terima kasih, baik. Mahal banget Pak. Jadi saya terima kasih banyak, saya dan teman-teman terima kasih banyak, mau mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Markus. Sama-sama. Sehat terus ya Pak. Ya, mohon maaf jika ada. Terima kasih Pak. Salam sehat selalu.